Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang jemaah yang berbahagia, Masjid Raya Nur Al-Asqar, Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bisa mengawali kehidupan hari ini, itu hari Jumat tanggal 20 Juni 2026, tepatan sholat tanggal 24, masuk 25 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi kehidupan, kesehatan, kesempatan di awal kehidupan malam hari ini. Alhamdulillah kesempatan itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, menambah bekal kita menghadap Allah. Kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Insya Allah sebagaimana biasa setiap hari Jumat di masjid ini kita lanjutkan saling tawas bil haq wa sabr, saling mengingatkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sampai hari ini dan ditambah mungkin hari ini semakin menambah iman takwa kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas teman kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nipun Bapak Ibu sehat semuanya, nggih? Wonten sing sakit? Mboten nggih. Sehat kita, sehat jasmani kita, rohani kita, ekonomi kita. Ya kita berdoa bermohon kepada Allah kalau ada yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, mudah disembuhkan oleh Allah. Yang sudah mendahului kita doakan mereka semuanya. Allahumma warhamhum wa'fu anhum. Kita manfaatkan sisa umur kita ini yang entah kapan, di mana, bagaimana akan meninggalkan dunia yang fana ini betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri kedua tentang kiamat sudah dekat. Seri kedua, kemarin ada beberapa poin, yaitu tentang tanda-tanda kecil yang tidak jelas. Tidak jelas sudah disabdakan Nabi, tidak jelas. Kemarin bahwasanya tandanya kecil, tidak jelas. Artinya redaksi hadisnya itu tidak menyebutkan akan datang kiamat, tidak. Tapi Rasul mengatakan akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa, dan lain sebagainya. Itu tanda kecil, tapi tidak jelas. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu munculnya seorang pemimpin yang zalim dan pembohong. Munculnya seorang pemimpin yang zalim dan yang pembohong. Pembualan. Kalau kita lihat sekilas dari judulnya ini, munculnya pemimpin yang zalim dan pembohong. Niku saja ini sampun ini. Ini bisa kita lihat di dalam Sunan An-Nasa'i 4136 dan ada di dalam Musnad Imam Ahmad. An Ka'ab bin Ujrah dari Ka'ab bin Ujrah berkata, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahnu tis'atun, dan kami jumlahnya wong songo. Di Ka'ab cerita pernah keluar dengan Nabi, jumlahnya wong songo. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda, innahu satakun ba'di, sesungguhnya akan datang sesudah aku. Sesudah Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah beliau wafat, akan muncul seorang pemimpin, yaitu Umara, seorang pemimpin. Nah, pemimpin di negara kita ini tertinggi kan presiden. Umara man saddaqahum bikadzabihim. Barang siapa yang membenarkan bikadzabihim, kebohongannya, pembualannya, tipu-tipunya, wa a'anahum ala dzulmihim, dan menolong, membantu, mendukung kedzalimannya. Muncul seorang pemimpin, dan pemimpin mesti enek wong sing melu.
Sing mendukung zalimnya, bohongnya, bahkan bohongnya itu dibela mati-matian. Falaisa minni, maka pemimpin itu dan orang-orang yang mendukungnya bukan termasuk umatku. Ngakune Islam, KTP-ne Islam, dan sebagainya, tapi nanti ketemu Nabi untuk umatku. Walastu minhu, dan aku berlepas diri dari orang itu. Pokoknya seorang belum mengakoni. Walaysa biwaridin alal haud, dan dia tidak akan menemuiku di telaga haud. Nabi punya telaga Al-Kausar dan haud. Kemudian wamallam dan barang siapa yusaddikahum bikadzabihim, dan orang-orang yang tidak mendukung kebohongannya, bahkan membongkar kebohongannya, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak mengikuti kezalimannya, menentangnya, fahuwa minni, dia adalah umatku, wa ana minhu, dan aku bersamanya. Wa wawarithun alal haud, dan dia akan meminum nanti di telaga haudku. Jadi akan muncul seorang pemimpin yang zalim, pembohong. Sampun apa sudah? Saya direkam nih, mesti tidak live. Sudah. Banyak buatan sing belo habis-habisan. Akeh apa meneh para bayaran-bayaran itu, bodyguard bayaran dan sebagainya, oleh jabatan, oleh duit, dan membela mati-matian. Nah, mungkin sekarang dia berkuasa, mungkin sekarang tidak kena apa-apa, tapi nanti kita harus beriman dan pasti terjadi, dia tidak akan diakui umatnya Nabi. Nek tidak diakui umatnya Nabi, umatnya sinten? Ya nek sing bela ning akhirat, ya sudah, tidak diampuni oleh Allah. Dan kalau kita tidak mendukungnya, membongkar kebohongannya, memang risiko di dunia, risiko di dunia ini ya paling tidak dia dikucilkan, kita punya jabatan ya dicopot, bahkan dipenjarakan, bisa disingkirkan, di semua itu. Itulah dunia. Tapi orang itu adalah tetap menjadi umatnya Nabi dan diakui oleh Nabi, selamat akhiratnya. Nah, ini sampun muncul, sampun ada. Ini hadis yang semisal ada dalam Sahih Al-Bukhari 6617. Rasulullah ini dari Abdullah bin Ziyad. Dan Rasulullah bersabda, Mamin abadin, barang siapa seorang hamba istar'ahullahu ra'iyatan, yang Allah berikan kepadanya jabatan, kepemimpinan, seseorang yang hanya dikehendaki oleh Allah jadi pemimpin, walam yakutha binasiyatin, dan orang ini adalah dia tidak menjalankannya dengan cara yang benar, menipu, zalim dan sebagainya, illa lam yajid raihatal jannah, maka orang itu, pemimpin itu tidak akan mencium baunya surga. Seorang pemimpin yang zalim, yang sewenang-wenang dan sebagainya, maka kalau dia tidak bertobat, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Baunya tok gak oleh. Apa meneh mlebu ndak bakalan. Padahal dalam hadis yang lain bahwa baunya surga itu bisa tercium dari kada wa kada, dari jarak sekian dan sekian. Surga itu harume ratusan kilo, mungkin ribuan kilo, wis tercium baunya. Dan orang ini tidak bisa mencium. Ini khusus pemimpin. Berarti saya panjenengan semuanya saja ini mboten masuk, tapi kok hari ini diangkat jadi kepala desa, jadi lurah. Nah, ini termasuk kategori pemimpin. Berikutnya, pemimpin yang mengakhirkan sholat.
pemimpin yang mengakhirkan sholat. Artinya kita sudah tahu bahwasanya sholat itu ada jadwal waktunya nih, jadwal waktunya kayak di awal, pada dan sebagainya. Lah niki ada pemimpin iseng mengakhirkan sholat. Lek sholat itu diundur-undur, senengannya diundur-undur. Duhur misalkan jam 12, si podo nyambut gawe saya kesel bar nyambut jam 1. Lek duhur ora tek nemen-nemen. Lah asar jam 3 adzan, adane 4:30. Puji-pujian sampai jam 5, maghrib 5:30. Bar salat maghrib baru ngelurusnya sikil, terus bar salat asar langsung adzan maghrib. Nah, ngoten niku lek ning kota Trenggalek kotane insyaallah nggak ada. Tapi kalau kita rodok minggir titik ngidul, kulon, ngalor, lek ngetan buka ini. Rata-rata ngoten niku. Asar niku rata-rata 4:30. Kadang molor titik 5 kurang seperempat ada. Dan jam 3 ngadani sapa? Kabeh ning sawah, kabeh nyambut gawe kayak mulai jam 4 tuh. Resek-resek titik kan adus 4:30, yo bener. Adan jam 3 ngadani demit. Nah, jadi adanya 4:30. Yang ngoten ini dalilnya sangat banyak nih. Di antara dalilnya sambilkan Nimon Sahih Muslim 1027, Sunan Abu Dawud 367. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktunya, bahkan meninggalkan sholat? Abu Dzar berkata, aku menjawab, lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Beliau bersabda, lakukanlah sholat pada waktunya. Jika kamu mendapati bersama mereka, maka lakukanlah lagi. Sebab itu dihitung pahala sunnah bagimu. Artinya perintah Rasul kepada Abu Dzar, kalau ada pemimpin tokoh yang ditokohkan, sholatnya diundur-undur, diakhirkan, kata Rasulullah, maka kamu sholatlah pada awal waktu. Misalkan asare jam 5, jam 3, kowe sholat dhewe ning omah sholat. Kemudian kowe lek iso ya bareng kok jam 5 sholat nek berjamaah karo pemimpin itu dihitung pahala sunnah bagimu. Kalau memungkinkan. Apalagi pemimpinnya dolim, pokoknya lek ora sholat jamaah terakhir pecat. Nah, itu begitu caranya. Caranya kita sholat pada awal waktu, di awal waktu dan sholat dhewe ning omah. Nah, nanti baru pemimpinnya jam 5 sholat. Dan yang jam 5 bersama pemimpin niki dianggap sebagai pahala sunnah. Nah, itu boleh. Tapi sekarang kan tidak begitu. Hadis yang mirip Sunan An-Nasai 850 dari Abu Dzar juga, redaksinya berbeda. Abu Dzar dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku sambil menepuk bahuku. Abu Dzar, bagaimana jika engkau tinggal pada suatu kaum yang terbiasa mengakhirkan sholat dari waktunya? Ini tinggal di rumah, neng lingkungan, sing sholatnya ini diakhirkan pada waktunya. Ia berkata, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Beliau SAW bersabda, sholatlah pada waktunya. Awal, ya. Kemudian pergilah untuk mengurusi urusanmu. Misalkan jam 3 sholat dewe, kan saya jeda sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya saya kena tinggi, ya makani weduse, nyombor weduse dan sebagainya, atau hal-hal yang lain. Nah, setelah itu kemudian pergilah untuk mengurusamu. Jika ditegakkan sholat
dan kamu dalam masjid, maka ikutlah sholat. Insya Allah lek kita niki rata-rata niki mesti tepat di awal waktu, bukan di akhir waktu. Karena saya mengakhirkan waktu itu salah satu tanda orang munafik, selalu mengakhirkan. Ada hadis yang sejenis yang kurang lebih maknanya sama. Berikutnya, akan muncul para pemimpin atau dai atau kiai yang mengajak ke neraka. Wah, ini bahaya nih. Seorang ustadz, seorang dai, seorang pemimpin itu seharusnya melindungi, mengajak, mengerahkan masyarakatnya, jamaahnya adalah ke dalam surga, dalam bimbingan Allah. Namun akan datang nanti suatu zaman pemimpin ustadznya, kiainya itu malah jeluntrung nih jamaah neng neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas 28 ayat 41 sampai 42. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yubsarun wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Ngejak masyarakat neng neraka, ini bahaya nih. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia. Dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ini penegasan Allah, Anda pemimpin itu ngajak jeluntrungnya masyarakat kepada neraka. Kita wajib taat kepada pemimpin. Pemimpin yang sah, yang benar, wajib taat selama perintahnya, aturannya, apapun yang sesuai dengan Quran Sunnah, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, wajib taat. Tapi kalau dia perintahnya maksiat, tidak taat, tidak boleh taat, tidak boleh taat. Tapi keumumannya malah kuwabeh benar salah, pemimpin harus diikuti, bahaya. Kita lihat dalam Sunan Ibnu Majah 3971. An Hudzaifah bin Al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitanun ala abwabiha. Akan datang kepada kalian berbagai macam fitnah. Fitnah akhir zaman nih. Du'aun ilan nar, yaitu penyeru-penyeru yang mengajak ke neraka. Penyeru itu ya bisa ustadz, kiai, bisa para pemimpin, ngajaknya malah neng neraka. Fa'an tamuta, dan jika kamu meninggal dunia mati, wa anta adun alal jidlit syajaratin, dan kamu mati dalam kondisi kamu itu memakan akar-akar pohon. Kalau ada pemimpin yang menyuruh ke neraka, dan kita mati ketika mempertahankan akidah kita, agama kita, sehingga kita ini hanya misalnya mangan akar pohon. Nah, akar pohon ini Arab itu orang angel lah kita. Akar pohon ini akeh telo, sampai suwak, bentul. Nah, ini akar pohon. Ini seenak gitu, ini mending itu. Khairun laka min ayyat ba'aha ahadan minhum. Itu lebih baik kamu lakukan daripada kamu mengikuti pemimpinmu, orang-orang yang menyeru ke neraka jahanam. Ini kita pertahankan akidah kita. Kalau sampai harus uslah, nanti dalam hadis yang lain Sahih Al-Bukhari bahwasanya harta yang paling baik di akhir zaman itu kalau timbul berbagai macam fitnah adalah kambing yang digembalakan di atas gunung. Artinya kita menghindari fitnah-fitnah itu sampai kita istilahnya delik, menjauhkan diri dari berbagai kehidupan yang sehingga kita mangane telo-telo ngoten niku.
dan sebagainya, itu lebih baik. Dan dalam surat Ibnu Majah yang lainnya nomor 3169, Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada para dai ini yang menyeru ke pintu neraka jahanam. Barang siapa memenuhi ajakannya, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Oleh niki orang-orang awam, orang-orang yang tidak ngerti agama, nggak dipelakoto, dihapusi, dijeluntrung, niki nggak ngerti, melu mawon, ini bahaya di situ nih. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Nah, niki pedoman kita. Beliau bersabda, mereka adalah suatu kaum yang warna kulitnya sama dengan kita. Artinya ya padha le wong Jawa ya wong Jawa, wong Indonesia ya wong Indonesia, padha. Dan berbicara dengan bahasa yang sama dengan kita. Ya le bahasa Indonesia, Jawa ya ngomong Jawa. Aku bertanya lagi, apakah yang akan Anda perintahkan kepada kami seandainya kami menjumpai hal itu? Beliau menjawab, berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jika mereka tidak memiliki jamaah kaum muslimin dan imamnya, maka jauhlah semua golongan tersebut. Meskipun kamu harus menggigit akar pohon sampai ajal menjemputmu, dan kamu masih tetap dalam keadaan seperti itu. Nah, hadis yang lain bahasanya kita harus berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kita kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Ya, kita gabungkan semuanya. Kalau ada yang menyeru-nyeru makan itu bahaya. Sekarang ini kan berwetok di sini. Menyeru kepada kesesatan, ngajak kepada kesyirikan. Nah, orang-orang awam itu masa nih. Awam orang ngerti ragilem ngaji. Akhirnya orang ngerti dan dijeluntrong nih, disesatkan. Sing repot ini malah bangga, angin. Pokoknya lek melu kiai iki mesti mlebu surga. Ora sak dalil-dalilan, ora sak Quran hadis ora perlu. Lek kembali ndak apa hadis malah kena racune. Ojo kembali ke hadis. Melu kiai pasti masuk surga. Kalau lebih ekstrim lagi, non sewu, pokoknya melu sing saudara kita tuh pasti mlebu surga. Ruwet ngoten ini. Melu, ya saudara kita itu pokoknya melu organisasi yang mlebu ngikuti ini, bahkan non sewu, melu semongkong, sing ijo tapi abang, pokoknya melu mesti mlebu surga. Lihat yang YouTube ribet, jangan ini menjeluntrungin yang neraka nih. Seakan-akan surga itu punya ide, lek ngikuti ide, melu. Orang-orang awam didalili surat Al-Kahfi tentang 7 orang pemuda yang menurut Al-Kahfi ini. Dia beriman kepada Allah, kemana-mana diikuti anjing. Nah, anjing aja mengikuti orang yang beriman, orang soleh, masuk surga. Jadi, harus kembali Quran hadis, meluai kiai, pasti mlebu surga. Lek enak uang selain yang saudara kita itu, lek mlebu surga, karena ditulung oleh kita. Nah, ya semono lagi. Rasul bersabda, wailul likulli min ulama isu. Celaka umatku gara-gara ulama sing jahat. Jahat ini bukan berarti jahat itu ngarahne tapi mlebu neraka. Gak apa-apa ngono sing tekan niate. Bleh kebo ning mbako niate. Ora apa-apa niate iki sedekah. Nah, ngoten iku kan jeluntrung nek ngoten iki. Bahaya dan macam itu, tanggung jawab nanti dia. Berikutnya, yang keenam, orang baik berkurang dan orang jahat bertambah, dan muncullah golongan ruwai bidoh. Saya ini
Ini antara dalilnya. Ini Sunan Abu Dawud 3779, Sunan Ibnu Majah 3947 dari Abdullah bin Amr al-As bahwasanya Rasulullah bersabda, bagaimana kondisi kalian pada zaman, atau beliau mengatakan hampir-hampir akan datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman. Nah, sekarang udah masuk ini. Orang-orang yang baik telah pergi dan tinggal orang-orang yang jelek. Nun sewu, nek misalkan kita ada neng kantor, neng perusahaan, neng lembaga tertentu kok jujur, ora gelem suap, ora gelem ngentit, ora gelem macem-macem. Lah, niku kok malah disingkir nih, dikucil nih niku. Tapi kalau gelem sing aneh-aneh, sing sesuai seruat-seruat mata niku, oh cepet niku. Janji-janji dan amanah mereka telah rusak. Mereka berselisih dan mereka menjadi seperti itu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan kami? Apa yang engkau perintahkan? Beliau menjawab, ambillah apa yang kalian ketahui kebenarannya dan jauhi apa yang kalian ingkari. Terimalah apa yang menjadi hak kalian dan tinggalkanlah apa yang jadi hak masyarakat khalayak umum. Kadang non sewu, nek ngandane gaji tok itu gajine cilik, titik ngepres, jari gini, nek ngandane gaji basic tok, orang yang cepet gawe omah, orang yang cepet tuku mobil. Ya, makanya ada gaji siluman, ada tambahan dan sebagainya. Itu sing cepet, itu sing luwih akeh daripada gaji ini. Ini sing nakal, tidak semuanya. Pasti saya yakin pasti ada di setiap dulu orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang gak gelem neko-neko aneh-aneh. Pasti ada. Tapi keumuman ya zaman sekarang kan ngoten itu. Kita lihat nanti berbagai sisi, wis tok. Sudah menjadi rahasia kayak umum. Lek buktek ning dibukti nek gak iso angel. Kita lapor malah kita sing di penjara. Lah repot lagi. Menunjukkan kejahatan malah bisa-bisa kita yang di penjara. Nah, akhirnya nek kejahatan ya sebagian kono karena memang sistemnya seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kan memang terjadinya seperti itu. Sunan Ibnu Majah 4026 dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, pembualan tok di sini nih, yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, sing pembualan gene ngapusi, gene melekoto, gene ngentet, malah dipercaya. Orang-orang yang jujur didustakan. Oleh sing bener, jujur, amanah, baik, beriman, disingkir, didosa eleh menusur zaman ini. Amanat diberikan kepada pengkhianat. Amanah diberikan kepada pengkhianat karena pinter yang namanya berdusta. Orang yang jujur dikhianati, Anda masuk zaman ini. Dan Ruwai Bidah turut ikut ambil bicara, turut nimbrung. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Ruwai Bidah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umum, orang-orang bodoh yang tidak ngerti, yang mengkhianat, malah justru dia mendapat kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, sing bener disingkir nih, wong sing apik sing arep dadani disingkir nih. Piye carane makanya seperti itu? Ngeri ini. Berikutnya, seseorang dinilai dihormati berdasarkan hartanya. Saya panjenengan manusia masyarakat, dia akan diajeni, dihormati, diikuti gara-gara bondone. Semakin sugih, semakin akeh bondone, semakin diikuti, dihormati oleh masyarakat. Hadis At-Tabrani, Rasulullah bersabda, kelak di akhir zaman, agama dan keduniaan mereka dinilai berdasarkan berapa dirham dan berapa dinar yang mereka miliki.
Nuwun sewu. Lek enek wong bener, wong jujur, wong apik, tapi wong melarang, omahe pekerjaane mungkin ya menurut kita hina, napa dihormati. Mungkin lenek undangan ora diundang, lenek rapat-rapat ngomong rasa ngomong, ora diundang. Tapi lenek wong sing soge, mbok ruwet tapi soge, walah kabeh lek memperhatikan omongannya diikuti, diajeni, dihormati. Kan ngoten ya kan? Akhirnya apapun dinilai dengan harta. Sakniki iki ora perlu pinter, ora perlu gelare dhuwur-dhuwur. Pokoke duit akeh iso nyalone bupati. Mbok pinter kaya ngopo, soleh kaya ngopo, lek kere ora duwe apa-apa, ora bakal iso. Ora bakal iso niku. Kenapa begitu masyarakatnya yang ngono memiliki kudu dibayar wis padha ae. Ya kan karena hartanya. Jadi lurah pun yo bayar. Pilihan yo ngekei masyarakat, ya masyarakat yang ngono ya sudah. Jadi seorang usah perlu wong pinter wis makane mereka berusaha piye carane golek sugih. Mbah dengan cara kerja pokoke sugih. Kan begitu, karena semua begitu, sistemnya begitu. Lek orang ada duit, jangan mimpi jadi pejabat, bupati dan sebagainya. Jadi kita tahu berapa miliar itu. Sahih Muslim 169 dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mal fitanan. Kaki atul laili mutlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran. Aw yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya bi'u dinahu. Karena apa sebabnya? Dia menjual bi'arad dinuhu agamanya, bi'arad minat dunia dengan dunia. Menggadaikan agamanya, akidahnya untuk dunia. Nah, ini bahaya. Niki kafirnya ini bisa jadi betul-betul keluar dari Islam, bisa jadi ini murtad tanpa sadar. Niki bahayanya di sana. Esuke iman, sore kafir. Sore ini beriman, pagi ini kafir. Saking fitnahnya yang luar biasa kehidupan ini berat. Berikutnya, yang ke-8. Orang tidak peduli lagi dari mana mendapatkan harta. Sahih Al-Bukhari 1118 min An-Nasai 4378. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia. Niki zamane pun la yubalil mar'u ma akhadha minhum. Manusia sudah tidak peduli lagi dengan apa-apa yang dia dapatkannya. Bondone tidak peduli lagi. Aminal halal, apakah dari yang halal? Aminal haram, apakah dari yang haram? Ora penting halal haram, sing penting oleh akeh, sing penting sugih, sing penting oleh jabatan. Wis tidak peduli. Nah, penjelasannya niki, ya, niki kajiannya di masalah harta haram. Harta haram. Jadi orang tidak peduli lagi. Dalam Sunan Tirmizi 2340, niki pun masyhur sekali nih. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW beliau bersabda, kaki anak Adam tidak bergeser pada hari kiamat di sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang 5 perkara, 5 hal.
tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan. Nah, ini yang ketiga, keempat ini yang berat nih. Wa malihi min aina wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kok ngendi oleh hartane, kok ngendi oleh bondone. Engko lek wis duwe harta, duwe bondo, ditakoni dingge apa? Akur, nggih ya Allah. Duwe motor, gajah ya Allah. Kok ngendi tumbas ya Allah? Iya tuku. Duitmu kok ngendi tuku motor? Kula ngumpulne ya Allah titik-titik nyelengi. Duitnya kok ngendi? Dodol kopi ya Allah, dodol pacar. Allah, alhamdulillah. Lah wis dadi motor kok nggih apa? Nggih ngaji ning Al-Azhar ya Allah. Nggih apa neh? Ning masjid kono ya Allah. Alhamdulillah. Apik ngarepe, apik burine, halal dapatnya, bener dijalankannya. Aku nggih ya Allah, kowe duwe gumbal apa ngendi? Tumbas ya Allah. Duitmu kok ngendi? Misalkan di THR ya Allah, ya Allah. Nah, di gimbal tinggi apa? Tinggi ngerekam ya Allah. Ngerekam apa? Pengajian. Kayaknya bisa api. Pulang, ya Allah. Gue mobil Fortuner kok ngendi? Korupsi ya Allah. Misalkan gitu misalkan. Ngarepe sama. Lek wis ngono dadi mobil tinggi apa? Nggih jalan-jalan ya Allah. Lain ngarep burine enek juga sing kowe kok ngendi korupsi. Nggih apa? Nggih haji, nggih umroh, nggih bangun masjid, enggak bisa. Nah, ini ngeri. Semua ditanya, makanya nanti non sewu. Saya udah pernah saya sampaikan tentang orang non sewu, orang itu orang yang pertama kali masuk surga mudah adalah fakir miskin yang beriman tentunya. Kenapa? Orang fakir miskin mau diaudit apa nih? Pulang nggih ya Allah. Kowe wis gerah motor, mboten mobil, mboten omah ora. Kulkas ora, sepeda ora. Duwe apa? Sepeda ontel tok. Auditnya kan cepet, Fred, wis selesai. Tapi lagi kita apa-apa duwe, ya kan diaudit siji-siji. Motormu piro telu, takoni kok ngene-ngene. Mobilmu siji, takoni omahmu loro. Kabeh ditakoni. Kan malih suwi. Logikanya panjenengan masuk Surya Mart. Mek tuku sabun gig siji, 3.000 cepet sebar. Tapi panjenengan nggawa 10 ranjang. Lah 10 ranjang iki kabeh penuh karo barang-barang. Kira-kira ning kasir itu 3 jam. Sret siji. Sak ranjang enek 30-50 item. Nah, 5 ranjangnya 150 kan suwi. Sret siji. Sret sama. Nah, mengerikan itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya tahu, paham bahwasanya harta kita akan diaudit oleh Allah, dan hadis ini kita hati-hati. Tapi karena ada hadisnya, pasti ada orang yang seperti itu. Tidak peduli orang itu golek duit, komentar tidak peduli. Kita orang yang beriman harus peduli. Iki halal atau haram. Kenapa? Manusia ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kalau dia punya gunung emas siji, pengen loro. Dia gunung emas loro, pengen telu. Itulah manusia serakahnya itu. Wes sugih blegetu, kaya raya. Sampai wis duitnya 10 triliun, pengen 20 triliun. Nah, seperti ngoten itu. Itulah manusia. Kecuali kalau es mulutnya disumpel karo tanah, baru stop. Nanti lek wis mati selesai. Lagi tentunya kita orang yang beriman tidak seperti ngoten niku. Kita hati-hati. Yang hati-hati saja kadang kepleset kok. Kadang ya campur ya subhat titik, ya campur haram titik, ora akeh campur.
Nah, itu lumayan, kita sudah hati-hati. Tentunya akan berbeda di hadapan Allah orang yang ngawur dengan orang yang hati-hati. Untuk hari ini satu poin lagi, yaitu ngapunten nih. Kaitannya dengan orang tidak peduli dari mana hartanya itu, yaitu harta riba di mana-mana. Ya ngapunten ini. Sunan Ibnu Majah 2269, Sunan Abu Dawud 2893. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman, tidak seorang pun dari mereka kecuali akan memakan riba. Ngeri ini. Dan barang siapa tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya. Ngeri ini. Lagi, tidak seorang pun dari mereka kecuali akan memakan riba. Di bab riba ada perkajian tersendiri nih. Riba itu dosanya paling rendah, seperti menzinai ibu kandung. Ada 70 tingkatan riba. Sret ini soal dewe seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Lalu berzina karo tonggone itu dosa, karo ibu kandungnya dosane ra karo-karoan. Itu paling ringan dosane riba. Lah kita tidak memakan langsung dengan riba itu, pasti kena debunya. Saya merasakan ini kena debunya. Angel kalau orang kena debunya ini. Padahal sudah punya ilmu, sudah kita tinggalkan sing riba itu, masih kena, tapi masih lumayan, enggak nemen-nemen. Satu lagi, Sahih Muslim 2995, Sunan Tirmizi 1127, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Sing mangan. Orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya, saksi-saksinya, waqal, Rasul bersabda, hum sawaun. Semua orang itu pemakan riba, pemberi makan riba, saksinya, pencatatnya, dan sebagainya, kabeh bodoh. Ngerinya di sana, ngeri nih, mereka sama semuanya. Jadi selain untuk kajian riba, ini kitabnya Harta Haram. Harta Haram, lengkap, detail, contoh-contohnya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini kita tidak terkena riba. Nah, harus terkena minimal kena debunya itu kecipratan, kita sudah hati-hati. Sudah hati-hati. Sangat mengerikan saya. Tobat betul gak saya? Tidak mau macam-macam. Bapak Ibu, insya Allah demikian sampai nomor 9 sampai riba. Mudah-mudahan ini menambah wawasan ilmu kita dan kita diselamatkan oleh Allah. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Bab niki nopo yang lainnya. Oke, Mas Zaki ya. Ya. Baik, itu judul temanya Al-Udru bil Jahil. Al-Udru bil Jahil. Alasan orang tidak mengerti karena kebodohannya. Hukum itu bagaimana kalau dia bodoh tidak mengerti? Contoh, daerah pedalaman, belum tersentuh agama. Belum tersentuh agama sama sekali. Kemudian ada dai nakal, kemudian karena ingin mempengaruhi dia masuk ke tempat itu. Sementara aksesnya dia angel, misalkan di pedalaman. Saat ini pun benar nih. Yang jalan di pedalaman dari jalan raya misalkan masuk jalan kaki itu 2 jam. Baru numpak ketinting.
masuk ke pedalaman rong jam. Nah, itu tidak semua orang bisa ke sana. Nah, ternyata di dalam itu ada masyarakat, ternyata ada dai yang masuk tapi menyesatkan. Nah, kalau nanti di masyarakat itu tidak punya pembanding, yo mek kuwi dai iku siji-sijine sampai mati. Tidak ada, misalnya enek dai lain yang membenarkan, akan berbeda kisahnya. Tapi kalau diikuti itu dainya itu penyebabnya itu sing diucek-ucek neng neraka. Lah orang-orang yang bodoh tadi yang tidak mengerti bagaimana itu urusannya Allah. Apakah nanti diampuni oleh Allah ataukah dimaafkan oleh Allah, diadab, itu urusannya Allah. Karena mungkin Allah memahami ini memang disesatkan dan tidak ada informasi pembandingnya. Misalkan tidak ada sama sekali. Tapi kalau ada informasi pembanding, ada ustadz yang lain, nanti kan ceritanya berbeda. Kalau mau betul-betul dia blank sama sekali, dai-nya ini yang bertanggung jawab. Yang jelas dia nanti di neraka. Tapi kalau lek neng galek kota orang enek ceritanya, semua punya pembanding. Ustadz kayak ngomong itu syirik, ini tidak. Kita kan bisa berpikir, bisa dikembalikan dengan Quran hadis. Nah, kasusnya tertentu biasanya di pedalaman. Neng Indonesia ini masuk pedalaman, saya kira Irian pun sudah tidak masuk pedalaman. Sudah banyak tertembus di Kalimantan, sudah waktu di sana itu sudah ada dari perusahaan menugaskan teman saya Irwansah, orang Banjar, dakwah itu neng ngoten itu digaji oleh perusahaan, tugasnya nek ngono kuwi. Satu grup dengan saya gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu nanti ustadznya, dai-nya, penjawab itu yang mengajak ke neraka itu yang menanggung dosanya. Kalau jamaahnya tidak ngerti sama sekali, tidak ada pembanding, ya, mudah-mudahan nanti diampuni oleh Allah. Salah kita lanjutkan Jumat depan. Selagi kaedahnya di sini Jumat ini ada flyer, tidak ada tetap ngaji. Justru libur enek pemberitahuan. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.